Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat para panitia pendidikan kader dasar tingkat wusta ke-18 Ittihadul Mubalighin wal Mubalighat Jawa Tengah, Ustadz Burhan, Ustadz Farid, ingkang kita hormati, seluruh peserta PKD yang kita hormati, baik dari dai maupun daiyah. Pertama-tama senantiasa kita menyanjungkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala bersama-sama dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sampai hari ini kalau kita koreksi kenikmatan Allah yang ada di dalam tubuh kita, di dalam diri kita tentu banyak sekali, dan itu diberikan secara cuma-cuma, baik dari oksigen, darah, ginjal, batu, dan lain sebagainya. Salawat wassalam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan dawuh, zayyinu majalisakum fa inna sholatakum nurul lakum yaumal qiyamati. Hiasilah majelismu dengan membaca sholawat, sebab sholawat nanti di akhirat akan menjadi nur, cahaya, obor. Nek cara nggen kula niku oncor, Ustaz. Oncor. Sami nggih? Oncor. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 261 Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, masalul ladzina yunfiquna amwalahum kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Jenengan kok tegang banget. Perumpamaan orang yang bersedekah atau menginfakkan harta bendanya, di situ disebutkan ibarat petani menanam satu biji padi kemudian tumbuh 10 pohon padi yang dalam bahasa Arab disebut habbah. Habbah itu kalau dijawakan mungkin bisa gabah. Terus nggih. Atau dalam bahasa petani itu disebut tahu Ustaz pohonnya itu? Kok pari mboten sing setunggal niku? Ya, itulah. Satu pohon bisa menumbuhkan ratusan biji dan seterusnya. Maka kalimatnya adalah Allah menutup dengan kalimat wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Sedangkan dalam satu hadis Rasulullah mengatakan idza kana yaumul qiyamati, ketika nanti tiba hari kiamat, yu'ta bi arba'atin nafar. Manusia akan dikumpulkan menjadi 4 golongan. Bi ghairi ru'yatil hisab wal adab, tanpa melihat hisab dan tanpa melihat siksa. Yang pertama ada al-alimul ladzi amila bi ilmihi, orang alim yang mengamalkan ilmunya, termasuk Ustadz Burhan di dalamnya. Dan mungkin kita semuanya yang gondelan para kiai dan para ulama. Yang kedua ada wal hajjul ladzi hajja bi ghairi fasadil amal, orang yang melaksanakan haji, hajinya dianggap haji mabrur, bukan hanya haji mabur. Yang ketiga wasyahidul ladzi qutila fil ma'rakah, orang yang mati syahid berjuang di jalan Allah. Dan yang nomor 4 adalah wasakhiyul ladzi iktasaba malan halalan summa anfaqahu fi sabilillahi bi ghairi riyain, orang yang memiliki sifat dermawan, bekerja karena Allah, caranya halal, kerjanya halal, kemudian setelah mendapatkan ekonomi kemudian dia tidak lantas memakan semuanya, tapi ingat bahwa 2,5% dari pendapatannya akan dan wajib diberikan kepada fakir miskin, duafa dan lain sebagainya. Pertama yang dipanggil adalah kiai dan ulama. Wahai ulama, wahai kiai, ta'al kesini. Ditanya oleh malaikat. Nyun sewu Ustaz nggih, niki rada saru.
sampean ngaji di masjid, di TPQ, di jadi juru dakwah, disangoni nopo mboten jare malaikat? Jawabnya disangoni tetap. Pasti ada amplopnya. Terus kedua, kata orang yang mati syahid dan kata orang yang haji, sampean tahu haji itu dari mana? Tahu kalau mati syahid itu hukumnya atau ganjarannya surga dari mana? Jawabnya dari kiai. Maka yang dipanggil adalah kiai. Kiai ditanya, jenengan mulang ngaji dan tetek bengek itu apakah ada timbal baliknya? Jawabnya ada. Siapa yang ngasih? Donatur. Maka yang terakhir yang dipanggil adalah donatur. Jadi setelah dipanggil donatur ditanya, jenengan nyumbang masjid nggih, nyumbang musola nggih, karpet sak rampunge, nyumbang kangge PKD nggih, dan seterusnya. Semuanya dijawab oleh donatur. Akhirnya tiket pertama yang didapatkan dari 4 golongan itu bukan dari ulama, orang alim, bukan diberikan kepada orang yang mati syahid, bukan diberikan kepada orang yang haji dan hajinya mabrur, tapi orang bodoh, orang orang mungkin yang tidak ngerti ngaji, orang awam biasa, namun dia diberikan harta yang lebih oleh Allah dan sadar bahwa harta bendanya harus disedekahkan, diinfakkan kepada yang membutuhkan. Jadi kita tutup dengan satu selawat Jawa nggih. Yen menungso wis sedo putus amal sedaya, anging perkara telu sedekah kang lumintu, ilmu kang bermanfaat, anak turun kang taat, kang padha ndongaake ing wong tuwa-tuwane. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.